Saudara Shalom, selamat datang di rumah Tuhan pada hari ini. Setelah seminggu kita boleh menikmati pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, dan hari ini kita boleh menikmati persekutuan dengan sesama, saudara seiman, dan terlebih dengan Tuhan. Saya izin ambil PowerPoint dulu ya, PowerPoint. Oke, mari kita membuka Alkitab dari Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, mari kita baca bersama-sama karena hanya 3 ayat, jadi kita baca bersama-sama. Yang sudah mendapatkan boleh katakan amin. Amin. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Allah, Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menghidupi firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau membuka khotbah pada hari ini dengan satu pertanyaan, dan silakan kita boleh merenungkannya masing-masing. Pernahkah saudara merasa lelah dan ingin menyerah karena pergumulan hidup yang tak kunjung usai? Setiap hari masing-masing dari kita bangun dengan harapan baru, tetapi ternyata ketika malam datang pula kecemasan yang sama. Kita tetap tersenyum di depan banyak orang, tetapi ketika kita sendirian, hati kita dipenuhi dengan pertanyaan, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Sampai kapan ini? Kita berdoa dengan begitu luar biasa memohon kesehatan dari Tuhan, tetapi Tuhan ternyata mengizinkan kita mengalami kondisi kesehatan yang tidak stabil. Kita memohon-mohon dan bekerja sekuat tenaga agar kondisi ekonomi kita stabil, tapi ternyata hari lepas hari kita menemukan banyak kekurangan dalam ekonomi kita. Bila engkau pernah mengalami hal demikian, masih ingatkah kapan itu terjadi? Atau justru ada di antara kita yang hari ini datang dengan hati yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup, yang justru sedang mengalami hal-hal yang seperti itu. Hari ini engkau duduk di tempat ini. Ada di antara kita, ditambah dengan kondisi ekonomi bangsa kita yang saat ini sangat-sangat ya bisa dikatakan adalah cukup mengkhawatirkan dan tidak enak sekali dijalani. Bapak Ibu Saudara, jika itu adalah engkau sedang berada dalam kondisi seperti itu, sangat tidak apa-apa untuk mengakui di hadapan Tuhan, ya Tuhan, itu aku. Aku sedang takut, aku sedang lelah, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Sangat tidak apa-apa kita mengakui di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menolak umatnya yang datang dengan hati yang jujur dan terbuka di hadapannya. Sebaliknya Tuhan begitu senang bila kita datang di hadapannya dengan hati yang terbuka dan apa adanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah pergumulan hidup, yang harus menjadi fokus kita bukanlah pada beratnya persoalan yang sedang kita hadapi. Bukan pula pada seberapa susah kehidupan yang kita jalani, tetapi kepada siapa mata kita memandang. Kepada siapa kita berharap, kepada siapa hati kita mengharapkan, menantikan pertolongan. Jemaat penerima surat Ibrani yang pada waktu itu sedang berada di titik yang paling lelah di dalam kehidupan mereka.
Mereka mengalami tekanan yang terus-menerus, penganiayaan yang terus menghantui mereka, dan ajaran sesat yang juga terus berusaha menyeret mereka untuk kembali dalam kehidupan mereka yang lama. Dan di titik itu muncullah satu pertanyaan bagi jemaat ini. Apakah worth it untuk mengikut Tuhan? Apakah mengikut Tuhan ini sepadan dengan penderitaan yang dihadapi ini? Muncul pertanyaan itu. Saudara, dalam perjalanan hidupmu, pernahkah engkau juga mempertanyakan hal yang sama? Tuhan, kenapa hidupku begitu susah seperti ini? Aku mengikut engkau, tapi hidupku begini-begini terus, susah terus-menerus. Mungkin kita tidak pernah mempertanyakan dengan keras-keras seperti apa yang dipertanyakan oleh jemaat Ibrani ini. Tapi mungkin dalam hati kita yang paling dalam kita pernah bertanya, Tuhan, mengapa mengikutmu terasa begitu berat sekali? Dan dalam kondisi ini, apa yang harus kita lakukan? Menariknya apa ya saudara, penulis Ibrani tidak langsung memberikan solusi kepada pembacanya dan kepada kita pada hari ini juga yang sedang bergumul di dalam persoalan hidup. Apa yang dilakukan oleh penulis Ibrani? Penulis Ibrani terlebih dahulu mengajak kita semua dan jemaat pada waktu itu untuk melihat ke belakang. Melihat kepada orang-orang percaya yang telah lebih dahulu menyelesaikan perlombaan hidup atau pertandingan iman mereka. Kalau kita baca di dalam pasal 11 kita menemukan sekian banyak nama tokoh. Diberi judul mereka adalah saksi-saksi iman. Mereka adalah tokoh-tokoh perjanjian lama yang perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan, persoalan, penderitaan yang sangat-sangat tidak mudah. Perjalanan hidup orang-orang itu digambarkan seperti sebuah perlombaan. Tetapi di dalam itu di ayat 1 dikatakan bahwa karena ketekunan mereka telah mampu menyelesaikan perlombaan yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada mereka. Orang-orang itu, saksi-saksi iman itu, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang menderita itu telah berhasil sampai di garis finish kehidupan mereka. Karena ketekunan mereka kepada Tuhan. Dan bukan hanya karena ketekunan mereka, tetapi karena iman mereka yang sungguh-sungguh percaya pada janji-janji Tuhan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, apa tujuan penulis menekankan atau menjelaskan kehidupan para saksi iman ini kepada kita pada hari ini? Tujuannya adalah untuk membuat kita boleh melihat bahwa penderitaan itu tidak hanya terjadi di zaman kita. Penderitaan itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang. Dan penderitaan orang percaya adalah sesuatu yang nyata. Penderitaanmu tidak diabaikan oleh Tuhan. Penderitaanmu tidak diabaikan oleh siapapun. Tuhan tahu segala penderitaanmu. Tetapi dengan melihat kehidupan orang-orang dalam perjanjian lama yang telah menyelesaikan pertandingan iman mereka, memberikan kita satu motivasi untuk melihat bahwa bukan hanya kita satu-satunya yang pernah menderita. Bukan hanya engkau dan saya yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesulitan. Tetapi orang-orang di zaman dulu pun, orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan, yang hidupnya melekat kepada Tuhan sekalipun, pernah mengalami penderitaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa sebelum kita ada begitu banyak orang percaya yang pernah berjalan di jalan yang sama. Mereka pernah menangis sama seperti kita, mereka juga takut, mereka jatuh bangun, namun Allah telah memimpin mereka sampai di garis akhir. Dan hari ini adalah giliran kita yang menjalani perlombaan iman itu. Hari ini kita sedang berjalan di lintasan perlombaan yang Tuhan izinkan bagi setiap kita. Saya tidak tahu perlombaan hidupmu, kesulitan hidupmu, penderitaan yang sedang engkau alami hari ini. Tapi kita telah sampai di titik, di lintasan yang Tuhan izinkan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, ketika penulis Ibrani menggambarkan kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia ini seperti sebuah perlombaan, dan saya percaya bahwa setiap kita, orang percaya, ingin sampai di garis finish. Amin? Amin ya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita
sampai di garis finish, bertahan dan tidak menyerah di tengah jalan. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Ibrani 12 ayat 1-3 kepada kita pada hari ini. Yang pertama adalah menyingkirkan semua hal yang merintangi atau menghalangi kita. Ada 2 bagian di situ, yaitu beban dan dosa. Bapak Ibu Saudara, Senin lalu saya bersama dengan 5 orang lainnya, ada fotonya di atas ini, kami naik Gunung Gede. Ya, untuk pertama kalinya saya naik Gunung Gede, untuk pertama kalinya saya naik gunung dan puji Tuhan kami pulang dengan selamat ya, kami semuanya sehat dan kami menikmati alam yang sangat indah. Bagi saya yang baru pertama kali naik gunung, perjalanan naik ke Gunung Gede itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Panjang sekali treknya, susah jalannya, naik terus ya, tidak ada landai-landainya. Dan perjalanannya sangat tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi di pertengahan, di perjalanan saya tuh terheran-heran melihat orang-orang yang membawa carrier yang sangat gede. Sudah jalanannya sesusah itu, tapi ada orang-orang yang dengan kuat membawa tas ransel yang sangat gede, lebih gede dari foto yang di sebelah kami itu. Ada bahkan orang yang sampai membawa 2, depan dan belakang. Ada orang yang saya lihat dia memindahkan semangka dari tas temannya dan dia pindahkan ke temannya, lalu dia berdiri sekuat tenaga dan lalu berjalan sambil terengah-engah. Terseok-seok. Ada orang yang saya perhatikan karena beban yang sangat berat, dia sampai nyungsep Bapak Ibu Saudara. Dia sampai nyungsep. Ada juga orang yang sampai susah untuk berdiri. Karena berat beban yang dia bawa untuk naik ke puncak gunung itu. Saya berpikir bahwa kenapalah orang-orang ini menyusahkan dirinya sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kehidupan kita, orang percaya seperti demikian. Kadang-kadang kita menyusahkan diri kita sendiri dengan beban-beban yang kita bawa di dalam kehidupan kita. Seringkali inilah gambaran kehidupan kita orang percaya. Saat kita ingin setia kepada Tuhan, kita ingin melayani Tuhan, kita ingin tetap beribadah, kita ingin tetap mengasihi Tuhan dan sesama. Tapi entah kenapa perjalanan iman kita terasa semakin berat. Hari lepas hari sangat berat. Kita cepat lelah, kita mudah kecewa, kita akhirnya memilih kehilangan sukacita, bahkan mulai berpikir untuk menyerah di pertengahan. Apa sebenarnya yang terjadi kepada kita? Yang menarik Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani tidak mengatakan bahwa masalahnya selalu terletak pada panjangnya trek yang kita lalui. Masalah kita yang semakin susah itu bukan pada perlombaan yang kita jalani. Kadang-kadang masalahnya justru ada pada beban yang kita bawa. Makanya jalan hidup kita semakin susah dan sulit. Itulah yang terjadi kepada kita. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa hal yang penting sekali untuk kita lakukan adalah marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Apa artinya beban dan dosa dalam bagian ini? Beban itu dalam bahasa Yunaninya adalah okos. Sesuatu yang berat yang dapat menghambat kemajuan atau perkembangan orang percaya dalam kehidupan beriman. Apa itu biasanya? Kekhawatiran yang berlebihan, yang terus dipelihara. Rasa pahit yang tidak pernah diselesaikan. Ekspektasi terhadap kehidupan. Luka masa lalu yang terus kita gendong dan tidak mau kita letakkan dan kita berusaha untuk bawa kemana-mana. Rasa takut akan masa depan, kompromi dan rasa aman. Lalu dosa, Bapak Ibu Saudara. Dosa adalah sesuatu yang bukan hanya sekedar memperlambat langkah kita, tetapi secara aktif menjerat hati, pikiran, dan tubuh kita. Dan dosa itu sangat-sangat ingin menjatuhkan kita. Itulah keinginan daging yang berusaha mengalihkan pandangan kita agar kita tidak berfokus pada Kristus, melainkan berfokus pada diri kita sendiri. Dosa ini menjanjikan kenyamanan yang sesaat, tapi akhirnya mengikat kita, menghalangi kita untuk memandang kepada Kristus. Dan itulah yang membuat perjalanan hidup kita semakin hari dan semakin susah. Tetapi kita sedang berada di perlintasan perlombaan. Kita mau sampai di garis finish.
Kalau kita mau sampai di garis finish, letakkanlah segala beban dan dosa yang merintangi kita itu. Pandanglah kepada Tuhan. Selesaikan semua luka hati itu. Pandanglah kepada Kristus, letakkanlah segala ekspektasimu itu hanya kepada Tuhan saja. Segala kekecewaan, kecemasan, taruhlah di hadapan Tuhan semuanya. Bagaimana caranya melakukan itu, menyingkirkan beban dan dosa itu? Seperti seorang atlet, Bapak Ibu Saudara, yang melatih dirinya dengan begitu rupa, yang mendisiplinkannya, demikian juga kita orang percaya. Kita harus meletakkan beban dan dosa kita dengan cara melatih diri kita, melekatkan diri kita kepada Tuhan, hidup di dalam doa dan firman dan persekutuan, dan dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita ini tidak kuat, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seorang pun di antara kita yang kuat menanggung beban apapun di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang mampu, tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menyembuhkan dirinya dari luka hati yang dia bawa terus menerus. Tidak ada. Hanya dengan kita melekat kepada Tuhan, memandang kepada Kristus, berharap kepadanya, memohon pertolongannya, hati kita dapat dipulihkan. Barulah kita mampu untuk boleh melayani Tuhan dengan benar, mengasihi Dia dengan setia, mengiring Dia sampai akhir hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah berlomba dengan tekun. Dalam perjalanan naik gunung, saya menemukan hal yang sangat penting untuk dimiliki seorang pendaki. Hal yang penting itu bukan seberapa cepat dia melangkah, bukan seberapa langkah yang dia tempuh di dalam 2 menit. Bukan, tetapi justru seberapa kuat dan tahan ia menghadapi perjalanan yang tidak mudah itu. Seberapa gigih ia untuk melalui jalan-jalan setapak demi setapak, dengan jalan-jalan, dengan batu-batuan, dengan akar-akar pohon yang begitu besar sekali. Itu yang dibutuhkan oleh seorang pendaki adalah ketahanan, ketekunan, kegigihan. Ketekunan itu diterjemahkan dengan dalam bahasa Yunaninya adalah hupomone, yang artinya sabar, gigih, tahan di dalam menghadapi situasi apapun. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan juga tidak mencari pelari yang cepat di dalam perjalanan iman kita. Tapi Tuhan mencari orang yang mampu bertahan, melewati setapak demi setapak, meskipun jalannya tidak mudah. Tetapi karena ia bertahan, ia mampu sampai di garis finish kehidupannya dengan baik. Saat ini kita sedang berada di perlintasan perlombaan yang telah Tuhan percayakan bagi setiap kita. Oleh karena itu, penulis Ibrani berkata kepada kita bahwa marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ketekunan bukan berarti hidup tanpa air mata. Ketekunan adalah tetap melangkah bersama Tuhan, bahkan ketika langkah itu terasa berat dan lambat sekali. Ketekunan bukan tentang berlari paling cepat, tetapi tentang tidak berhenti di pertengahan dan terus melangkah sampai di garis akhir yang telah ditetapkan. Tanpa ketekunan, seseorang tidak akan mungkin untuk sampai di garis akhir. Ia akan menyerah di pertengahan. Mungkin ketika doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan, ketika kesehatannya menurun, ketika anak-anak, orang tua, saudara, pasangan tidak mengalami perubahan hidup dan terus-menerus seperti itu, mabuk-mabukan, KDRT di dalam rumah. Kalau tidak bertekun, kita akan sangat mudah untuk menyerah dan berkata, aku tidak bisa lagi, Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perlombaan iman kita akan bebas dari kejatuhan, bebas dari air mata, atau bebas dari kelelahan. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Justru Tuhan menunjukkan kepada kita suatu realita kehidupan, bahwa perjalanan perlombaan hidup yang engkau jalani itu adalah perlombaan yang tidak mudah. Tetapi Tuhan mencari kita yang tetap bertekun dan percaya
bahwa di pertengahan jalan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya, Tuhan ada menyertai kita. Meskipun tidak susah, ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Dan kita bertekun di dalamnya. Jika demikian, dari manakah kekuatan untuk bertahan itu, Bapak Ibu Saudara? Sebab jalan-jalan hidup yang kita lalui ini sangat tidak mudah, bukan? Maka di ayat 3 dia memberikan kita jawaban yang sangat-sangat indah, yaitu memusatkan pandangan kita kepada Yesus. Ini yang paling penting sekali. Saudara, salah satu hal, saya pernah belajar membawa motor ya, mengendarai motor. Itu ketika saya masih praktek 2 bulan di satu tempat, satu gereja di Sidoarjo. Saya menemukan satu hal ketika saya belajar motor. Bahwa satu hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang yang baru pertama kali belajar motor adalah pandangannya tetap fokus ke depan. Tidak usah pedulikan yang sekitar, atau jalan-jalan atau polisi tidur yang tidak bangun-bangun di situ, nggak usah pedulikan itu. Pandangan tetap fokus ke depan. Satu kali ketika saya belajar, teman yang mengajari saya berkata demikian. Sebelum kamu naik motor, sebelum kamu memulai melangkah, berjalan, dengarkan baik-baik. Saat kamu sudah mulai berjalan, pandangan kamu harus ke depan. Jangan dengarkan di sekitar kiri kananmu, jangan lihat ke bawah, fokus ke depan. Itu penting sekali. Saya bilang siap, iya. Saya naik ke motor, saya mulai memegang gasnya, saya menyalakan dan mulai ngegas gitu ya, saya mulai melangkah. Bapak Ibu Saudara, di pertengahan saya mulai lupa pesannya. Karena takut, saking takutnya maka fokus saya tidak ke depan Bapak Ibu Saudara. Yang saya perhatikan apa? Saya perhatikan roda motor yang terus berputar. Saya juga memperhatikan jalan-jalan yang saya lalui. Saya memperhatikan polisi tidur. Saya takut bagaimana kalau misalnya saya melewati itu lalu tiba-tiba saya jatuh. Ketakutan itu semakin menyelimuti hidup saya dan pandangan saya akhirnya tidak berfokus ke depan. Bapak Ibu Saudara tahu, biasa tebak kira-kira apa yang terjadi? Yap, di depan rumah orang ada sebuah pohon besar dan saya gubrak gitu ya. Nabrak pohon besar itu, semua orang keluar. Kaget. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, saya tidak apa-apa memang. Saya tidak kenapa-napa. Tapi malunya setengah mati. Satu komplek melihat saya. Kenapa kamu gak apa-apa? Enggak apa-apa. Sakit sih sebenarnya, tapi karena malu saya bilang tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kadangkala dalam perjalanan hidup kita terlalu berfokus pada persoalan yang ada. Dan di sini penulis tidak mengarahkan kita untuk berfokus pada beratnya penderitaan atau kesulitan yang kita hadapi. Tapi justru ia menyuruh kita untuk berfokus pada Tuhan Yesus saja. Karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, bukan besar kecilnya persoalan yang kita hadapi yang membuat kita bertahan, tetapi pada siapa mata kita tertuju dan pada siapa kita beroleh kekuatan. Dan penulis Ibrani mengatakan bahwa hanya dengan memusatkan pandangan kepada Kristus, kita mampu melewati segala rintangan apapun. Memusatkan pandangan kepada Kristus berarti dengan sengaja mengalihkan pandangan dari hal lain yang berusaha mengganggu kita, yang berusaha mengalihkan perhatian kita daripada Kristus. Itu namanya memusatkan, dengan sengaja memandang kepada Kristus. Demikianlah kita harus mengabaikan segala sesuatu yang merintangi kita dan memandang hanya kepada Kristus saja. Bapak Ibu Saudara, kenapa pandangan kita harus tertuju kepada Yesus di dalam perjalanan hidup ini? Penulis Ibrani menyebutkan Yesus sebagai pelopor iman. Tahu ya pelopor iman ya? Yang memulai iman itu. Dan juga yang menyempurnakan iman kita. Yesus adalah teladan tertinggi untuk ketekunan dalam menanggung segala penderitaan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, sejak ia datang ke dalam dunia,
seluruh kehidupan Tuhan Yesus adalah jalan penderitaan dan kerendahan. Apa yang tidak dialami oleh Tuhan Yesus? Ia dicobai di padang gurun, ia mengalami rasa haus dan lapar, difitnah, disalahpahami, ia disiksa, diolok-olok, diludahi, disalibkan, dan sampai ia berada di dalam kuburan. Apakah engkau berpikir bahwa ini adalah penderitaan yang mudah? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah penderitaan yang tak terhitung sakitnya seperti apa. Tapi lihatlah Yesus dengan tekun menjalani semua proses yang diizinkan oleh Bapa kepadanya. Sampai pada akhirnya ia menyelesaikan apa yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya. Ia bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam bagian ini Kristus tidak hanya menunjukkan kepada kita bagaimana harus berlari. Yesus tidak hanya menyuruh kita untuk lari-lah nak, jalan, hadapi, gak apa-apa kok, lihat aku. Yesus tidak hanya menyuruh kita seperti demikian, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus telah lebih dahulu merasakan apa yang pernah engkau rasakan itu. Dan ia telah lebih dahulu memenangkan perlombaan itu. Dan karena Yesus pernah memenangkan, pernah terlebih dahulu merasakan apa yang kita rasakan, itulah yang memungkinkan kita pun juga bisa sampai di garis akhir dengan baik. Karena Yesus adalah teladan bagi kita. Kita semua adalah orang-orang yang telah dipersatukan dengan Dia. Maka karena kita telah dipersatukan dengan Dia, maka kita pun dimampukan untuk terus berlari sampai akhir. Orang percaya harus berlari dalam perlombaan sampai akhir, sama seperti Yesus telah sempurna menyelesaikan karya penebusan yang diberikan Bapa kepadanya. Yesus bertahan, bukan karena salib itu ringan Bapak Ibu Saudara. Bukan karena salib itu mudah, tetapi karena salib itu justru berat, tetapi ia melihat sukacita yang menanti di balik salib itu, yaitu kemuliaan Allah dan keselamatan umatnya. Perjalanan yang dia tempuh begitu susah, tetapi ada kemuliaan di balik dari segala sesuatu yang dia jalani, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan keselamatan kita orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang percaya juga dapat bertahan bukan karena hidup ini mudah, bukan? Bukan. Saya mengerti bahwa perjalanan hidup kita semua tidak ada yang mudah. Engkau yang datang hari ini pun juga pasti tidak ada yang mudah, jalan-jalan yang kita lalui. Tapi kita bisa sampai di garis akhir, kita bisa bertahan di pertengahan, itu bukan karena jalan hidup kita mudah. Tetapi karena kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Tetapi karena kita punya Tuhan yang telah lebih dahulu menyelesaikan dan memberikan teladan bagi kita. Apa artinya berjalan dan bertekun di tengah-tengah penderitaan. Saudara, ketika kita berkata tidak ada seorang pun yang mengerti penderitaanku, kita lupa bahwa ada pribadi yang pernah merasakan penolakan, pengkhianatan, kesepian, fitnah, penderitaan fisik, bahkan murka Allah karena dosa kita. Tidak ada air mata yang kita teteskan yang asing baginya, Bapak Ibu Saudara. Semua air mata yang keluar dari engkau karena penderitaan, karena susah hatimu, ia tahu semuanya. Tidak ada luka yang tidak pernah dia sentuh. Sebab ia tahu apa itu lukamu. Ia sangat mengerti. Oleh karena itu ketika kita memandang kepada Kristus, kita sedang memandang kepada Juru Selamat yang tahu persis apa artinya berjalan di jalan yang penuh air mata. Tuhan tahu. Jadi kalau hari ini engkau sedang bergumul dalam hal apapun, Tuhan sangat mengerti penderitaanmu. Karena ia telah lebih dahulu mengalami penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak kecil yang mengikuti lomba lari, anak itu sangat ketakutan bahkan sampai menangis berkali-kali ia berkata kepada papanya, aku gak bisa Pak, aku gak bisa. Tetapi papanya terus meyakinkan anak ini, dia berkata, kamu bisa. Papa tunggu kamu di depan ya. Papa ada di garis finish.
Papa akan menyambut kamu kalau kamu sampai di garis finish nanti. Dan dengan air mata, dengan hati yang berat, anak itu terus berjalan karena dia tahu bahwa di depan ada papanya yang sedang menantinya. Itu anak kecil yang tadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dengan kita tidak hanya menunggu kita di garis akhir. Enggak, Tuhan Yesus tidak berkata aku akan menunggumu di garis akhir. Berjalanlah nak, lewati jalan-jalan ini yang tidak mudah ini. Tetapi Tuhan Yesus bersama dengan kita dari awal. Di pertengahan jalan. Bersama-sama dengan kita. Memegang erat tangan kita. Menuntun kita untuk melewati jalan-jalan yang tidak mudah itu. Dan di garis akhir di sana, dia masih setia bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, Yesus adalah juru selamat yang pernah berjalan di jalan penderitaan itu. Ia adalah Tuhan bagi kita. Darinya lah iman kita berpusat, bermula, dan ia yang menyempurnakan iman kita sampai pada akhirnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita memandang kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita. Kristus adalah juru selamat yang pernah berjalan di jalan penderitaan itu sendiri. Ia berjalan di depan sebagai pelopor iman. Ia menyertai kita di tengah perjalanan melalui Roh Kudus-Nya dan menanti kita di garis akhir dalam kemuliaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kaki kita mulai lemah, janganlah memandang kepada diri sendiri karena kita akan jatuh. Sama seperti saya yang jatuh di motor menabrak pohon karena saya terlalu fokus di bawah. Jangan pula memandang kepada beratnya badai persoalan yang kita hadapi. Tetapi pandanglah, angkatlah pandanganmu kepada Yesus saja. Kalau kita bertahan sampai pada garis akhir, itu bukan karena kuatnya genggaman kita kepada Kristus. Bukan karena kita yang kuat memegang Dia. Bukan karena kita yang kuat untuk berharap kepadanya. Tetapi justru karena Kristus yang tidak pernah melepaskan genggamannya atas kita. Dia yang memegang kita erat-erat. Mata kita memang harus tertuju kepadanya. Namun bahkan ketika pandangan kita mulai kabur karena air mata. Karena di pertengahan jalan begitu berat Bapak Ibu Saudara. Sekalipun pandangan kita mulai kabur karena air mata. Tangannya tetap memegang erat kehidupan kita. Dan ia tidak akan pernah melepaskan kita di pertengahan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kita sampai di garis akhir. Sampai pada akhirnya nanti, tidak hanya di garis akhir Bapak Ibu Saudara. Tapi selama-lamanya kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan di dalam kekekalan. Hari ini bagi engkau yang sedang bergumul dalam pergumulan hidup, engkau yang sedang mengalami sakit penyakit, engkau yang sedang bergumul dalam perekonomianmu, engkau yang sedang susah hatimu, nikmati perjalanan itu. Pandanglah kepada Tuhan. Dia adalah penghiburan bagi kita. Pegang eratlah Dia dan biarkan dirimu dipimpin dan dituntun sampai akhir oleh Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Serahkanlah semua pergumulanmu kepadanya. Mohon pertolongan Tuhan untuk menuntun hidupmu menjalani hari-hari yang mungkin tidak selalu mudah. Biarkan Tuhan memimpin setapak demi setapak di dalam perjalanan hidupmu. Sampai pada garis akhir, engkau mendapati Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, bagi kami semua. Kami semua yang hadir hari ini penuh dengan pergumulan. Kami mengalami kesulitan dalam kehidupan kami. Berkali-kali kami berseru-seru memohon pertolongan Tuhan. Tetapi kalau sampai pada hari ini, pergumulan itu pun masih ada. Kami mau tetap katakan bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami.
Oleh karena itu hari ini kami membawa hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk bertahan di dalam menjalani perlombaan hidup kami. Bimbing kami, pimpin langkah-langkah kami. Sertai kami sampai pada garis akhir kehidupan kami. Yang kami syukuri dalam hidup kami adalah Tuhan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan itulah yang membuat kami boleh bertahan sampai hari ini. Oleh karena itu, inilah hidup kami Tuhan. Kami menyadari kami lemah, ada kalanya kami jatuh dan ingin menyerah. Oleh karena itu kami membutuhkan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Tuntun kami Tuhan, pegang erat tangan kami, dan bawalah kami ke jalan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.